balik lagi sama aku Ami di channel Loli Meindo. Yoroshiku ne, pyong! Anime dengan karakter utama lemah, dipermalukan, atau dikhianati pasti bisa bikin kalian tertarik untuk nonton anime itu. Ditambah dengan tema yang dimana karakter utamanya kembali saat sudah kuat. Di video kali ini, aku mau kasih rekomendasi anime dengan karakter utama lemah, dipermalukan, atau dikhianati lalu kembali saat overpower versi Loli Meindo. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe agar aku semangat buat video baru setiap minggunya. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Trigger. Sebuah gerbang menuju dimensi lain telah terbuka, dan dari sana muncul monster raksasa yang mengancam seluruh umat manusia. Satu-satunya pertahanan yang dimiliki bumi adalah sebuah organisasi misterius yang disebut Border. Osamu adalah orang yang lemah, tetapi ternyata dia adalah seorang Border yang memiliki keinginan kuat untuk melindungi semua umat manusia. Namun seorang anak muncul tak terduga. Anak itu memiliki kekuatan yang kuat banget. Dia bernama Yuma, seorang anak yang memiliki identitas rahasia. Siapakah dia? Teman atau lawan ya? Kalau kalian penasaran, nonton aja animenya. Anime ini seru banget kok. Rokka no Yusha. Anime ini bercerita tentang kedamaian dunia yang sedang terancam karena sang Raja Iblis bangkit, di mana jika Raja Iblis tak ditaklukkan, maka kekacauan akan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, Dewi Takdir mewariskan kekuatan kepada 6 manusia yang beruntung untuk menyelamatkan dunia, dan jumlah para pahlawan ini pasti 6, tidak lebih dan tidak kurang. Namun kekacauan terjadi karena yang mengaku dan memiliki tanda pahlawan berjumlah 7 orang. Belum lagi masalah yang disebabkan oleh orang ketujuh menyebabkan perjalanan 6 pahlawan terhenti. Saling curiga pun terjadi. Akhirnya pertarungan tak dapat lagi dihindari. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Anime ini paling tunggu-tunggu banget season kelanjutannya loh. Kalau kalian tertarik, nonton aja animenya. Strike the Blood. Akatsuki Koujo awalnya hanyalah seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Namun pada suatu hari sebuah kejadian menimpa dirinya yang membuat hidupnya kini berubah drastis. Koujo kini tiba-tiba saja berubah menjadi seorang vampire legendaris. Karena peristiwa tersebut, otomatis kini ia menjadi Vampire Fourth Primogenitor. Vampire terkenal yang sangat kuat dan bengis, dan untuk mengawasi Koujo dikirimkanlah seorang gadis SMA bernama Himeragi Yukina. Gadis cantik dan lugu tersebut awalnya selalu mengawasi gerak-gerik Koujo. Namun perlahan dia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Koujo. Dari sini mereka sering bersama dalam menjaga kedamaian kota dan bertarung dengan musuh-musuh yang mereka temui. Mushoku Tensei Isekai Tara Honki Dasu. Cerita berawal saat seorang NEET yang meninggal karena menyelamatkan seseorang dari sebuah kecelakaan. Saat bangun, ia menyadari bahwa dirinya telah bereinkarnasi ke dunia lain. Di kehidupan barunya, ia memiliki nama Rudeus Kureirato. Berbekal dengan penyesalan, pengalaman, serta pengetahuan di dunia lamanya, Rudeus bisa dikatakan menjadi seorang jenius di usianya yang muda. Rudeus mulai belajar banyak tentang seni berpedang dari ayahnya, serta guru barunya, Rokushi, yang mengajarkannya sihir. Ia bersumpah dalam dirinya akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan tak mengulangi kesalahan lamanya. Walaupun begitu, sifatnya yang seorang wibu di kehidupan barunya dan sedikit menyukai hal-hal ero akan tetap melekat pada dirinya. Zenhonji. Serial animasi ini bercerita tentang sebuah tempat bernama Rakshasa Street, di mana manusia dan roh hidup berdampingan. Xiaoling, seorang mahasiswa yang baru lulus dan sedang frustasi mencari pekerjaan, di tengah malam, tiba-tiba dia mendapatkan pesan untuk mengikuti wawancara di Rakshasa Street. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menuju ke alamat yang ada di pesan tersebut. Ketika dia sadar kalau ada yang aneh, Xiaoling memutuskan untuk pulang. Tiba-tiba di sekelilingnya muncul roh-roh yang memakai baju perang. Bagaimana dia mampu selamat? Nonton ya animenya.
Jujutsu Kaisen. Anime ini mengisahkan tentang Yuji Itadori, seorang siswa SMA yang sangat ahli dalam olahraga atletik, khususnya lari. Walau memiliki kemampuan yang setara dengan profesional, Yuji memutuskan untuk bergabung dengan klub paranormal. Yuji memiliki alasan sendiri mengapa dirinya memilih klub tersebut, sebab Yuji juga harus menjaga kakeknya yang tengah terbaring di rumah sakit. Jadi tidak heran mengapa ia memilih klub yang mengizinkan anggotanya pulang sebelum jam 5 sore. Awalnya kehidupan Yuji berjalan cukup normal dan biasa-biasa saja. Namun keterlibatannya dengan roh di sekolah tempat ia belajar mengubah kehidupan Yuji. Bagaimana cara Yuji menghadapi hal tersebut? Jimolen. Anime ini bercerita tentang seseorang bernama Wando yang diberi cincin legendaris oleh seseorang. Ketika dia menggunakan cincin di jarinya, tiba-tiba iblis yang sangat mengerikan keluar dari mulutnya. Disinilah kehidupan Wando mulai berantakan. Di anime ini mengisahkan tentang rahasia sejarah yang mengejutkan, dan iblis darah yang keluar dari mulut Wando adalah Raja Zoushang. Kalau bisa disebut sih, iblis ini kayak zombie pemakan daging gitu. Di anime ini terdapat sebuah kelompok pendeta meragukan yang melawan mereka. Bento. Anime ini bercerita tentang seorang siswi bernama Sato You. Ia sekarang tinggal di sebuah asrama dengan kondisi keuangan yang terbatas. Oleh karena itu, ia harus berhemat. Salah satunya dengan cara membeli makanan diskon yang dijual di supermarket. Pada suatu malam, ia ingin membeli bento yang diskon. Namun usahanya gagal, bahkan membuatnya pingsan dan berdarah karena emang bento ini dipakai rebutan sama semua pelajar. Untuk membeli satu makanan tersebut, ia harus menjadi yang terkuat dan berjuang keras. Di sana juga ada banyak orang-orang yang berpengalaman yang dikenal sebagai kelompok serigala. Yo yang sekarang hanyalah anjing kecil tak berdaya yang bahkan tak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya pingsan terjatuh. Karena dari itu, sekarang Yo berlatih di bawah naungan orang yang sering disebut dengan Ratu Es berambut perak yang bernama Yaritsui Seng untuk menjadi pemakan bento. Mungkin cerita anime ini agak random ya, tapi seru banget deh animenya. Tower of God. Bagi kalian yang sering mantengin webtoon, pastinya sudah nggak asing lagi dengan komik berjudul Tower of God. Dan komik ini udah diadaptasi menjadi anime yang menurutku keren banget. Bercerita tentang suatu menara bernama Tower of God. Apapun yang kamu inginkan, semuanya ada di sini. Dan jika berhasil mendaki menara, segalanya akan menjadi milikmu. Di puncak menara terdapat segala hal yang ada di dunia ini, termasuk kamu juga bisa menjadi dewa. Di dalam anime ini berpusat pada cerita seorang anak laki-laki bernama Yoru. Dia orang yang hidup dalam sebuah gua gelap sendirian. Namun suatu hari ada wanita yang datang dan berteman dengan Yoru. Wanita ini bernama Rachel. Tapi Rachel ke situ hanya mampir karena tujuannya adalah menaiki menara. Disinilah perjuangan Yoru dimulai. Dengan tekad yang kuat, ia ingin mengejar Rachel yang menaiki menara. Magetsushi Orphan Hagure Tabi. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Orphan. Ia merupakan seorang penyihir yang dulunya menjadi murid berbakat di salah satu sekolah sihir. Namun, sebuah insiden besar saat itu merubah tujuan hidupnya. Karena 5 tahun yang lalu, sahabat yang telah ia anggap sebagai saudaranya sendiri, yaitu Azeli, berubah menjadi sosok naga karena kegagalan percobaan sihir. Tak seperti penyihir lain yang ingin membasmi Azeli yang telah berubah menjadi monster, Orphan tetap berusaha untuk melindungi Azeli dan bertekad untuk merubahnya menjadi manusia kembali. Dan karena itulah, Orphan memutuskan untuk keluar dari Menara Feng. Tujuan utamanya yaitu untuk mencari pedang misterius yang menjadi alasan Azeli berubah. Dalam perjalanannya, sedikit demi sedikit, kunci dunia yang selama ini tak diketahui mulai terkuak. Kalau kalian penasaran, nonton aja ya animenya. Segitu aja video rekomendasi anime dari aku. Jika kalian mau request dan kasih saran, komentar aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Loli Meindo. Jika kalian suka, share video ini agar teman kalian tahu, dan tentunya aku semangat upload video baru setiap harinya. Channel.